Metode sampling adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil sampel dari populasi yang lebih besar. Metode sampling dapat digunakan dengan menggunakan teknik acak sederhana, sistematik, atau berstratifikasi. Menurut Leotz dan Haller 2020, metode sampling merupakan teknik penting dalam inventarisasi untuk mendapatkan data tegakan secara efisien. Yang kedua, metode acak sederhana atau sampel random sampling. Sampel random sampling yaitu setiap populasi memiliki peluang bersama untuk dipilih. Load sampel ditentukan secara acak dari seluruh area. Kelebihannya yaitu sederhana, tidak bias untuk determinasi rata-rata. Kelemahannya jika populasi heterogen, tumbuh sampel banyak, dan biaya tinggi. Menurut West 2016, sampel random sampling tetap valid walaupun tanpa daftar unit lengkap selama prosedur acak dijalankan dengan benar. Yang ketiga, metode sampling sistematik atau systematic sampling. Metode sampling sistematik adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel pada interval yang tetap. Metode ini dapat digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Menurut Solergan 2019, menyatakan sistematik sampling sering digunakan dalam inventarisasi hutan produksi. Yang keempat, metode sistematik strip sampling diterapkan. Sistematik strip sampling menggunakan frase atau pengumpulan data ditempatkan sistematik. Titik awal atau random start dipilih secara acak. Sistematik strip sampling cocok untuk objek memanjang atau melalui kalimat besar, jalan, atau sungai. Estimasi dari panjang strip kami lebar. Menurut Hansen 1985 dan Richter 2003, sistematik strip sampling merupakan strip atas transept objektif sebagai jarak dan memanjang. Yang kelima, metode sistematik strip sampling dan sistematik with random start. Metode sistem strip sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel pada strip yang tetap. Sedangkan metode sistem dengan random start adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel pada interval yang tetap dengan titik awal yang acak. Menurut Kartiwati 2017, dalam jurnal penelitian hutan dan konservasi alam menyatakan strip sampling lebih dimakan berbiaya. Area luas, terutama bila akses lapangan terbatas. Sedangkan menurut Solergan 2019 menjelaskan bahwa sistematik strip dengan random start memberikan distribusi contoh yang lebih merata dan mampu mewakili kondisi hutan heterogen lebih baik dibandingkan strip acak saja. Kelebihannya yaitu cocok untuk hutan luas, biaya efisien, memudahkan navigasi lapangan. Kelemahannya dari kedua sistem yaitu jika jalur terlalu sempit bisa kehilangan variasi, kurang cocok untuk hutan dengan pola tegakan yang tidak padat. Yang keenam, metode acak sampling berstratifikasi atau stratified random sampling. Metode acak sampling berstratifikasi adalah teknik sampling yang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa strata dan mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Menurut Maniatis dan Molicon 2010, metode acak sampling berstratifikasi adalah memberikan estimasi tidak bias jika bobot sesuai proporsi strata. Yang ketujuh, metode sampling bertingkat atau multi-stage sampling. Metode sampling bertingkat adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel pada beberapa tingkat seperti tingkat pohon, tingkat pot, dan tingkat wilayah. Menurut Mandalaz 1999,
Metode sampling bertingkat adalah two-phase, two-step. Sampling dapat dioptimalkan untuk biaya dan presisi. Yang kedelapan, metode inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana hutan. Metode inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana hutan adalah teknik inventarisasi yang dilakukan dengan mengambil data tentang objek atau sarana hutan seperti pohon, tanah, dan air. Menurut Noke et al. 2021, inventarisasi berbasis objek memberikan indikator penting untuk perencanaan dan evaluasi. Dari kedelapan metode tersebut, saya menyimpulkan bahwa metode inventarisasi hutan sangat penting untuk mendapatkan data tegakan dan sumber daya hutan secara representatif, efisien, dan akurat. Setiap metode sampling memiliki kelebihan dan keterbatasan. Misalnya, metode acak sederhana lebih adil, sistematik lebih praktis, stratifikasi lebih presisi, strip lebih efisien di area luas, dan bertingkat cocok untuk wilayah besar. Pemilihan metode harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tujuan inventarisasi, serta ketersediaan biaya, waktu, dan tenaga